Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nabla Education. Oke, di video ini kita akan bahas soal KSN Fisika SMA tahun 2020 ya, tingkat kabupaten nomor 2. Oke, kita langsung baca soalnya ya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang ingin mencoba, silahkan di pause dulu videonya dan dicoba kerjakan dulu. Nanti hasil akhirnya kita koreksi bersama. Oke, langsung kita lihat soalnya. Selama 4 hari berturut-turut, seorang anak mulai berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju sekolah selalu pada waktu keberangkatan yang sama. Bel masuk sekolah juga diset untuk berbunyi pada waktu yang sama. Pada hari pertama, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 50 meter per menit dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per menit kuadrat. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Ya, terlambat berarti yang pertama itu. Yang kedua, pada hari kedua, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 150 per menit dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per menit kuadrat. Ya, jadi berangkatnya kecepatan awalnya 150 meter per menit, dia tapi diperlambat dengan 2 meter per menit kuadrat. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Berarti dia kepagian ini yang kedua ini. Hari ketiga, ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan yang nilainya lebih besar dari 100 meter per menit hingga tiba di sekolah. Ternyata dia tiba di sekolah tepat saat bel berbunyi. Pas tepat waktu ya. Kemudian di hari keempat, ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 per menit. Berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi. Ya oke, sudah selesai kita baca soalnya. Dan ini soal tentang kinematika ya, tentang GLB dan GLBB. Tentunya cukup mudah ini kalau kita lihat soalnya. Yang pertama kita buat sketsa kejadiannya dulu ya untuk memperjelas kasus ini gitu. Oke ya, seperti ini kira-kira sketsanya. Kita misalkan jaraknya anak itu ya, rumah anak itu ke sekolah misal kita beri simbol S ya, jaraknya itu. Kemudian waktu yang diperlukan anak sampai bel berbunyi, ini misalkan belnya nanti bunyi. Jadi waktu berangkatnya anak sampai bel berbunyi itu kita beri simbol T ya. Jadi dari sini sampai belnya bunyi itu waktunya T. Oke, kemudian kita analisis hari per hari ya. Pada hari pertama kita tuliskan H1 di sini hari pertama. Dia berangkat dengan kecepatan V0-nya itu 50 meter per menit dan dipercepat. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Tadi waktunya itu T, waktu anak berangkat sampai bel berbunyi. Tapi dia tibanya 5 menit setelah anak bel berbunyi. Maka dia waktunya lebih besar. Berarti untuk H pertama itu kita gunakan T-nya itu misalkan T1 gitu ya. Itu T plus 5. Nah, maka kita bisa tentukan jaraknya ini ya. Menggunakan persamaan GLBB. S sama dengan V0 kali T. Dia dipercepat berarti plus setengah AT kuadrat. Berarti S-nya sama dengan V0-nya 50, dikali waktunya adalah T plus 5, di 50 dikali T plus 5, ditambah setengah dikali A-nya 2, waktunya T plus 5 kuadrat. Ini satuannya dalam menit ya waktunya. Ini kita coret duanya, maka kita dapat S sama dengan 50T ditambah 25, 250 ya, 50 kali 5 itu 250, plus ini kita kuadratkan T kuadrat plus 25T plus 25 ditambah 10T kuadrat. Oh, kok 10T kuadrat ditambah 2T kuadrat plus 10T ditambah 25. Oke, seperti ini ya. Maaf tadi kuadratnya agak kacau. Atau kita sederhanakan S-nya sama dengan ya T kuadrat. Kemudian 50T ditambah 10T jadi plus 60T. 250 tambah 25 jadi plus 275. 275. Oke, kita simpan dia jadi persamaan pertama. Ini persamaan yang kita dapat dari hari pertama. Kemudian hari kedua, lakukan hal yang sama tapi dia diperlambat. Kecepatan awalnya 150 meter per menit. Berarti S-nya itu sama dengan 150 dikali waktunya. Dia itu datangnya 5 menit sebelum bel berbunyi. Berarti dia waktunya lebih sedikit. Kita sebut T2-nya sama dengan T-5 gitu ya. Berarti 150 dikali T-5 dikurang karena diperlambat setengah dikali perlambatannya 2 juga dikali T kuadrat. T-nya jadi T-5 kuadrat. Sama, duanya kita coret, maka kita dapat S-nya sama dengan 150T
dikurang 750 berarti ya 150 kali minus 5 750 negatif ini kita kuadratkan jadi T kuadrat plus 25 min 10T. Atau kita susun ulang persamaannya ya. Jadi negatif T kuadrat. Nih kemudian 150T ini ditambah 10T. Jadi positif 160T. Kemudian negatif 75, negatif lagi 25. Jadi negatif 775. Oke, ini persamaan S-nya. Persamaan 2. Nah, teman-teman lihat, baik 1 atau 2 ataupun 2 kan S-nya sama, yaitu jarak rumah ke sekolah. Berarti persamaan 1 bisa kita sama dengankan persamaan 2. Ya, jadi S1, S yang didapat dari 1 sama dengan S yang di 2. Maka kita bisa peroleh T kuadrat plus 60T ditambah 275 sama dengan minus T kuadrat plus 160T minus 775. Ya, kita sama dengan kan 1 dan 2 ini, karena S-nya sama. Kita pindah ruas, berarti 2T kuadrat, kemudian 60T jadi negatif 100T, ini pindah ke kiri, 100T. Kemudian ini jadi positif, positif 275 ditambah 775. Berarti 1050 ya, positif 1050. Sama dengan 0. Oke, kita bagi 2 persamaannya jadi T kuadrat dikurang 50T, 1050 berarti ditambah 525 ya, 525 sama dengan 0. Nah, kita akan dapat waktu yang diperlukan anak sampai bel berbunyi ya dari persamaan ini. Tinggal kita faktorkan aja ya. Oke, kita tulis ulang di sini faktorannya. Jadi T kuadrat dikurang 50T. Oke, dikurang 50T ditambah 525. 525 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan jadi T minus, ini pasti minus ya. T negatif sama dengan 0 berarti 50, 525 ya, 35. Oke, jadi T negatif 15, T negatif 35. Atau kita dapat dua nilai T, yaitu yang pertama T-nya 15 menit ya, di sini satuannya menit. Yang kedua T-nya itu 35 menit. Nah, dua-duanya masuk akal karena positif semua. Nah, sekarang kita masuk ke hari ketiga untuk mengecek mana yang kita pakai. Hari ketiga, ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan yang nilainya lebih besar dari 100 hingga tiba di sekolah. Oke. Yang hari ketiga berarti kita tulis di sini hari ketiga, maka S-nya itu sama dengan V kali T. Nah, S-nya kan ada dua, S saat dia 15 dan saat 35. Kita cari dulu satu-satu. Yang saat 15, berarti S-nya kita masukkan dia ke persamaan salah satu ya. Kita mudah aja persamaan yang satu aja. Jadi T kuadrat plus 60T plus 275. Oke, kita pakai persamaan S yang ini. T kuadrat plus 60T plus 275. Kalau kita masukkan S-nya ke sini, kita dapat S-nya sama dengan S-nya nilainya 1400 ya, 1400 meter. Teman-teman bisa masukkan aja nanti ya, pada saat 15 menit. Kemudian pada saat 35 menit kita masukkan di persamaan yang sama aja, yang lebih mudah ini. Jadi S-nya kita masukkan ke persamaan T kuadrat plus 60T plus 275, kita akan dapatkan nilainya 3600 ya, nilainya 3600 meter. Oke, kita sudah punya dua nilai S. Nah, di hari ketiga itu kita substitusikan nilai T dan S itu ya, ada dua itu kita substitusi ke persamaan ini. Yang pertama, ya, option pertama, kita akan pakai nilai S-nya 1400. Jadi 1400 sama dengan V dikali waktunya adalah 15 menit. Jadi V-nya kita akan dapat 1400 dibagi 15 ya, akan kita peroleh nilai V-nya 93/3, jadi 93,33 meter per menit ya. Nah, ini. Padahal tadi di soal disebutkan bahwa di hari ketiga itu dia berjalan dengan kecepatan konstan yang nilainya lebih besar dari 100 meter per menit. Nah, kalau kita menggunakan S-nya itu 1400, ya jaraknya 1400 dan waktunya 15 menit, ternyata V-nya 93,33. Maka yang option yang ini tidak memenuhi.
Maka berarti option berikutnya adalah yang 35 menit dan 3.600. Jadi yang kita pakai adalah, jadi karena ini tidak memenuhi permintaan soal, tidak memenuhi, berarti otomatis yang kita pakai adalah yang ini, yang 3.600. Tapi kita cek aja coba, apakah betul kalau 3.600 itu V-nya lebih besar daripada 100. Kita cek 3.600 itu sama dengan V dikali T-nya 35. Berarti V-nya sama dengan 3.600 dibagi 35. Kita akan dapat nilainya 102,857 ya, atau kita bulatkan 102,86 meter per menit. Nah, ternyata ini memang cocok ya. Dia lebih besar daripada 100, maka ini dipakai. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Berarti kita sudah dapat S-nya, jaraknya ke sekolah itu adalah 3.600 meter. Kemudian waktu dia berangkat sampai bel berbunyi itu 35 menit. Padahal di hari keempat dia itu berjalan dengan kecepatan konstan nih. 100 meter per menit, ya kan? Nah, kalau 100 meter per menit berapa waktu yang diperlukan di sekolah? Berarti S itu sama dengan V dikali T. S-nya 3.600, V-nya dia pakai 100, dikali T ya. T berangkat, ini kita sebut T aksen aja. Waktu yang diperlukan dia kalau punya kecepatan 100 gitu. Maka T aksennya itu sama dengan ya 3.600 bagi 100, 36 menit. Nah, dia nyampe ke sekolah itu setelah 36 menit. Padahal belnya bunyinya itu 35 menit setelah dia berangkat. Berarti pertanyaannya adalah berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi. Maka karena dia 36 menit, maka artinya dia 1 menit terlambat ya. 1 menit setelah bel berbunyi. Setelah bel berbunyi dia tiba di sekolah. Nah, gitu. Oke, sudah kita bahas ya soal yang nomor 2 ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.